Pasang badan bela ACT, Novel Bamukmin disebut penikmat dana ACT. Serius, sorban Anda memalukan jadinya. Sorban Anda memalukan jadinya. Diam di sana. Bung Islah, ini ada kepentingan politik. Selalu rezim ini adalah. Kita sekarang tidak bicara subjek Bung Islah. Nggak mungkin mereka tanpa kepentingan politik. Baik, Bung Novel. Tadi sudah disampaikan. Prematur untuk diarahkan ke sana. Karena kalau berbicara dengan Islam, selalu diidentikan arahnya arah terorisme lah. Dana teroris. Ini yang kami ingin sampaikan sebenarnya, dana yang disebut sebagai dana teroris itu dana yang kemana? Hemat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di belakang ada latar belakang partai yang memang saat ini kita melihat. Ini gini loh, ini adalah lembaga nirlaba yang seharusnya tidak ada shortage. What? Ya memang kalau ada penyelewengan kita jelas lah ya, seperti yang sudah kita ketahui persoalan ACT ini kan memang mengagetkan kita semua. Memang namanya kita di Islam ini husnuzon terhadap apa yang kita percayakan gitu, juga jangan mengedepankan daripada suuzon dulu. Artinya kalau dalam bahasa hukumnya mengedepankan praduga tak bersalah. Sekali sibak, ular meludak keluar, sama halnya dengan kasus yang sedang heboh akhir-akhir ini, yaitu ACT atau aksi cepat tanggap, yang ternyata adalah aksi cepat tilep. Memang lembaga sosial yang berisi donasi dan berbagai elemen masyarakat di Indonesia yang nantinya akan dibagikan lagi kepada mereka yang membutuhkan, khususnya mereka yang sedang berada di negara konflik seperti Palestina sana. Namun ternyata yang membutuhkan sumbangan bukan hanya rakyat biasa saja, melainkan para petinggi ACT juga membutuhkan bantuan dana tersebut untuk menutupi kebutuhan hidupnya dengan berfoya-foya dan bergelimangan harta. Mungkin bagi para kadrun adalah ladang emas yang bisa dimintai sumbangan kapan saja. ACT ini termasuk mungkin bagian daripada amil zakat. ACT ini kan bukan amil, dia perwakilan amil. Amil itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintah, oleh negara. Penyelenggara yang memang harus mendapatkan fasilitas untuk nyaman dia bekerja, untuk fasilitas untuk agar efektif dia bekerja gitu. Nah ini hal-hal seperti ini, janganlah agama ini dijadikan tempat untuk numpang makan gitu. Itu adalah etika-etika kita ketika apalagi ini masih baru dugaan dan belum sampai terbukti. Fasilitas mobil mewah ini belum terbukti, kita harus melihat fasilitas mobil mewah. Diam, tadi saya diam. Fasilitas mobil mewah sudah diakui. Ada beberapa hasil audit mengatakan ada pembelian DP rumah mewah, ada pembelian AC, water heater dan sebagainya. Snowzone ini kalau mereka tidak mengakui, kalau kita baca medianya secara utuh yang mengangkat ini pertama kali, itu kan semua sudah mengakui iya, memang digaji sekian. Maklum, para kadrun ini selalu membutuhkan dana untuk biaya demo berjilid-jilid mereka atau aksi-aksi mereka. Makanya ketika muncul kasus penelpon dari petinggi ACT ini, para kadrun yang terusik ladang emasnya mulai menunjukkan diri satu persatu. Mereka pasang badan untuk ACT, membela, bahkan memutarbalikkan fakta dengan menantang balik pemerintah. Novel Bamukmin pasang badan bela ACT. Dirinya menyebut harus ada husnuzon kepada pihak lembaga kemanusiaan yang mengatasnamakan agama itu. Itu amanat, uang rakyat itu amanat dari Allah untuk dikelola. Bagi penguasa harus amanat gitu. Itu juga. Kemudian korupsi yang masalah juga amanat dari. Bahkan Novel Bamukmin menyebut bahwa penyelewengan dana umat yang diduga dilakukan oleh pihak ACT itu belum terbukti kebenarannya. Padahal sebelumnya bahwa pihak ACT sendiri mengakui fakta-fakta soal gaji petinggi yang fantastis dan fasilitas yang berlebihan. Hal tersebut juga disampaikan Istilah Bahrawi. Dirinya menegaskan kepada Novel Bamukmin dalam dialog mereka di salah satu acara stasiun televisi nasional. Kemudian video itu diunggah oleh akun Twitter @rismaya sebagaimana dilansir terkini.id pada Kamis 2022. Islam menegaskan bahwa dalam majalah Tempo sudah dijelaskan bahwa pihak ACT
dari mulai karyawan sampai mantan petingginya, mengakui adanya fasilitas berlebihan dan gaji yang fantastis. Kalau kita baca medianya secara utuh, yang mengangkat ini pertama kali itu kan semua sudah mengakui. Kalau mereka tidak mengakui, kalau kita baca medianya secara utuh, yang mengangkat ini pertama kali itu kan semua sudah mengakui. Ia memang digaji sekian, ujar Islah menegaskan. Sebagaimana diwartakan sebelumnya, bahwa pendiri ACT yang diduga melakukan penyelewengan dana umat itu juga mengakui telah mematok gaji tinggi. Dirinya juga berdalih agar ACT dapat mempersembahkan program yang terbaik dengan memaksa karyawannya bekerja keras. Meski begitu, Novel Bamukmin tetap tidak menerima fakta yang disampaikan oleh Islah Bahrawi. Dirinya tetap berpendapat bahwa dugaan kepada ACT belum terbukti. Ini belum terbukti, ujar Novel, berusaha memotong argumentasi Islah Bahrawi. Sampai Cak Islah terpancing emosi dan meminta Novel untuk diam sejenak. Dalam video yang dibagikan oleh warganet, tertulis sindiran yang menandakan kekesalan kepada Novel Bamukmin. Dirinya disebut penikmat dana ACT. Terus ketika penikmat dana ACT rame-rame terusik, tertulis dalam video itu. Di sisi lain, buntut dari izin ACT dicabut. Kini pemerintah mendapatkan tantangan baru untuk mengecek semua lembaga. Di bawah Kemensos, tantangan tersebut disampaikan pihak FPI melalui Ketua Bidang Advokasi DPP FPI, yaitu Aziz Yanuar. Pihak FPI meminta agar pemerintah tidak hanya tegas terhadap lembaga kemanusiaan ACT saja, melainkan juga kepada lembaga pemerintah, menyampaikan bahwa masih banyak lembaga kemanusiaan di bawah Kemensos yang diduga pengelolaan dananya bermasalah. Hal itu seperti lembaga kemanusiaan yang dikelola beberapa media televisi dan sejumlah lembaga penggalangan dana. Seperti di supermarket, banyak lembaga juga yang kelola dana umat. Snowzone ini kalau mereka tidak mengakui, kalau kita baca medianya secara utuh yang mengangkat ini pertama kali, itu kan semua sudah mengakui iya, Tempo memang waktu itu digaji ditulis. sekian. Itu adalah etika-etika kita ketika apalagi ini masih baru dugaan dan belum sampai terbukti. Bahkan Novel Bamukmin menyebut bahwa penyelewengan dana umat yang diduga dilakukan oleh pihak ACT itu belum terbukti kebenarannya. Padahal sebelumnya bahwa pihak ACT sendiri mengakui fakta-fakta soal gaji petinggi yang fantastis dan fasilitas yang berlebihan. Hal tersebut juga disampaikan Islah Bahrawi. Dirinya menegaskan kepada Novel Bamukmin dalam dialog mereka di salah satu acara stasiun televisi nasional. Kemudian video itu diunggah oleh akun Twitter @rismaya sebagaimana dilansir terkini.id pada Kamis 2022. Islam menegaskan bahwa dalam majalah Tempo sudah dijelaskan bahwa pihak ACT dari mulai karyawan sampai mantan petingginya mengakui adanya fasilitas berlebihan dan gaji yang fantastis. Kalau kita baca medianya secara utuh, yang mengangkat ini pertama kali itu kan semua sudah mengakui. Kalau mereka tidak mengakui, kalau kita baca medianya secara utuh, yang mengangkat ini pertama kali itu kan semua sudah mengakui. Ia memang digaji sekian, ujar Islah menegaskan. Sebagaimana diwartakan sebelumnya, bahwa pendiri ACT yang diduga melakukan penyelewengan dana umat itu juga mengakui telah mematok gaji tinggi. Dirinya juga berdalih agar ACT dapat mempersembahkan program yang terbaik dengan memaksa karyawannya bekerja keras. Meski begitu, Novel Bamukmin tetap tidak menerima fakta yang disampaikan oleh Islah Bahrawi. Dirinya tetap berpendapat bahwa dugaan kepada ACT belum terbukti. Ini belum terbukti, ujar Novel, berusaha memotong argumentasi Islah Bahrawi. Sampai Cak Islah terpancing emosi dan meminta Novel untuk diam sejenak. Dalam video yang dibagikan oleh warganet, tertulis sindiran yang menandakan kekesalan kepada Novel Bamukmin. Dirinya disebut penikmat dana ACT. Terus ketika penikmat dana ACT rame-rame terusik, tertulis dalam video itu. Di sisi lain, buntut dari izin ACT dicabut. Kini pemerintah mendapatkan tantangan baru untuk mengecek semua lembaga. Di bawah Kemensos Indonesia tanah air
peta pusaka abadi nan jaya.